ayat yang berikutnya kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Philadelphia itu dibangun, Philadelphia ini adalah sebuah kota, ada gerejanya. Tapi kota ini mengalami kehancuran karena gempa bumi di tahun 17 sesudah Masehi. Mengalami gempa bumi. Oke? Sedikit fakta saja. Nah, di Philadelphia ini Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pemegang kunci Daud. Dia yang buka, tidak ada yang tutup. Kalau dia tutup, nggak ada yang bisa buka. Wow. Berarti Tuhan itu bisa berbuat apa saja. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Berapa banyak di antara kita kalau berdoa selalu minta Tuhan buka pintu, Tuhan buka pintu, Tuhan buka pintu. Gampang bagi Tuhan membuka pintu, semudah membalikkan telapak tangan. Oke? Tapi saya tunjukkan bahwa gereja jemaat di Philadelphia, mereka berdoa minta Tuhan buka pintu, tapi ketika Tuhan buka pintu mereka tidak siap. Jadi jangan berdoa saja untuk kesempatan. Jangan berdoa agar kesempatan diberikan. Itu iya, tapi berdoa juga supaya Anda dipersiapkan kalau kesempatan itu telah tiba. Banyak orang tidak menggarap kapasitasnya. Ya. Nah, contoh yang sangat-sangat konyol menurut saya di jemaat Philadelphia adalah mereka berharap mujizat, dan waktu mujizat diberi, mereka tidak ready. Aku telah membuka pintu bagimu, ayat 8. Sudah tidak usah berdoa, aku sudah buka. Pintu sudah terbuka untukmu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Lalu Tuhan kata-kata berikutnya, tapi aku tahu, saya tambahi tapi supaya kita lebih ada benang merahnya, sambungannya. Tapi aku tahu bahwa kekuatanmu enggak seberapa, kapasitasmu enggak ada. Namun engkau menuruti firmanku, ya sudahlah ya, asal engkau tidak menyangkal namaku. Coba, apa maksudnya? Kalau saya bacakan gitu, Anda jauh lebih bisa nangkap kan? Saya ulang ayat 8. Aku ini loh tahu pekerjaanmu, aku mau promosikan kamu. Lihat ya, doamu sudah aku jawab. Bahkan yang tidak kau doakan, aku sudah menjawab. Aku sudah buka pintu bagimu. Itu penginjilan kayak pekerjaan, promosi, kesempatan, olimpik di sana, buka lahan baru, apapun itu. Lihat, aku sudah buka pintu loh bagimu. Dia mau datang untuk memberkati jemaat Philadelphia. Dia datang untuk memberkati gerejanya, sehingga gerejanya bisa berkembang, gerejanya bisa nambah ruang, gerejanya bisa mengalami peningkatan jemaat untuk mengelola talenta yang ada. Gerejanya mungkin dikasih tempat-tempat yang baru, wilayah-wilayah penginjilan, gerejanya bahkan sampai bangsa-bangsa atau apa. Tuhan buka untuk gerejanya. Waktu Tuhan bawa gerejanya untuk lebih besar, untuk lebih jauh jangkauannya, mereka nggak mau belajar bahasa Inggris. Tuhan buka Inggris ya percuma. Gitu loh contohnya. Tuhan bilang sama satu hamba, Tuhan aku buka pintu bangsa-bangsa untukmu. Tapi orangnya nggak mau buka hati untuk mempersiapkan bahasa. Nggak bisa lah atau apalah. Ya. Atau mungkin bukan cuma gerejanya, Tuhan datang untuk memberkati jemaatnya. Hei, kepada jemaat yang satu Tuhan berkata, aku kasih kamu customer baru. Disia-siakan. Tuhan kasih seseorang untuk jadi kongsian, ditipu uangnya. Tuhan kasih, ini kesempatan loh, aku kasih kesempatan. Ini ada kesempatan yang luar biasa. Ya, ini sah. Bukan orang yang cari kesempatan dalam kesempitan, yang suka dengan pekerjaan yang ilegal, aji mumpung gitu, enggak. Ini aku kasih buka pintu untuk kamu. Kamu bisa ketemu dengan orang yang tepat. Baik itu swasta atau pemerintahan dan sebagainya. Janjian, enggak bisa bangun, kelewatan, kesiangan. Tuhan buka, Tuhan datang ke jemaat. Kasih dia promosi, tiba-tiba dikasih tawaran beasiswa. Tapi main game terus, lupa untuk isi registrasi dan aplikasinya. Lalu jatuh tempo interviewnya dengan sekolah tertentu. Dia nggak siap sama sekali. Akhirnya ditolak, padahal dia yang dikasih tawaran dulu. Temennya yang dapat. Tuhan datang ke tempat ini. Selain kasih beasiswa ke luar negeri atau apa.
Ada juga yang mau dikasih jodoh sama Tuhan Yesus. Aku datang loh, sudah buka pintu loh. Tapi sudah buka pintu seperti itu, dia gak pernah bisa move on. Masih pikirkan mantan. Ya, bukan cuma mantan, mungkin juga toko di barang mantan. Saya bukan endorse movie, saya gak tahu itu bagus enggak. Ya, jadi kayak gitu, terus mikir gitu, terus orang itu kan suka punya yang dia gak miliki. Setelah selesai yang ini pun jadi mantan, maka dia akan rindukan mantan yang ini yang dulu sudah jadi kadaluarsa. Orang yang gak pernah hidup in the now, selalu mikirkan setelah melayang baru dia cari dengan segenap hati. Saya tidak berkata begini, yang belum dapat jodoh selalu kehilangan karena Anda sia-siakan kesempatan. Ada beberapa orang yang memang Tuhan belum buka pintu. Be happy dengan itu. Jadilah single dan happy dulu. Tapi ada orang juga yang memang sia-siakan kesempatan. Kalau saya baca sekali lagi, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku sudah buka pintu bagimu. Lihat. Kalau orang Surabaya, lihat rek gitu. Kayak sedikit, ada sedikit dipukul di belakang kepalanya seperti ini. Dipok atau diketok kepalanya. Tok. Lihat, aku telah membuka pintu untukmu. Yang tidak bisa ditutup oleh orang lain. Tapi kamu, aku tahu. Ya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ya sudahlah, yang penting kamu nurut sama firmanku dan kamu tidak menyangkal namaku. Ini seperti gini loh, aku ini buka pintu, tapi kamu tidak bangun kapasitasmu. Kamu maunya terima mentahan dari aku, tidak mau bekerja sama dengan saya. Maunya kalau bisa mujizat-mujizat saja, tapi dalam persiapan tekun untuk belajar, untuk riset, untuk berbenah diri itu kamu tidak mau libatkan aku. Kalau kamu libatkan aku kan aku kasih kamu kesabaran, ketekunan. Tapi aku tidak bisa belajar untuk kamu, kata Roh Kudus pada kita. Kamu yang harus belajar. Jangan harapkan Tuhan yang serve the internet for you. Tapi aku akan tuntun jari jemarimu. Matamu nanti akan melihat di kalimat mana, di bagian mana, nanti mungkin yang ini atau yang itu yang berhasil, yang jauh lebih cocok untuk dirimu. Aku akan tuntun. Kamu tidak mau kerja sama sih sama aku. Kamu maunya semuanya aku yang melakukan untukmu. Aku kan sudah buka pintu. Aku sedia. Kalau sudah buka pintu, aku tidak akan tanggung. Aku bersedia, kata Roh Kudus, untuk bersama denganmu, kerjasama memastikan pintu terbuka, berguna, dan akhirnya jadi berkat besar di hidupmu. Tapi enggak, sampai pintu terbuka sudah kamu berhenti berdoa. Pintu terengah lalu berkata, oke Tuhan, mana? Tidak mau berusaha, tidak mau bayar harganya. Tapi Tuhan berkata gini, Tuhan nak marah, ya sudah itu pilihanmu nak. Lalu dia berkata seperti ini, aku toh sudah buka pintu, tapi ya sudahlah, aku tidak maksa. Bahasa Surabaya, ya wis, gak apa-apa. Anda bisa dengar gak kata-kata Tuhan? Ya sudah, gak apa-apa. Yang penting kamu nurut sama firmanku. Yang penting secara prinsipnya kamu baik-baik kok. Kamu gak menyangkal nama aku. Ya sudah, gak apa-apa. Semua ini Tuhan, dari Tuhan untuk Tuhan kepada Tuhan. Saya gak bisa berkata semua kesempatan yang Tuhan beri itu karena saya hebat maka saya bisa raih segalanya. Tidak. Kesempatan Tuhan beri, pintu dibuka. Tapi saya tahu, saya melibatkan Tuhan dalam semua prosesnya. Jadi ujungnya kalau saya mencapai sesuatu, saya berkata dari ujung sampai ujung, dari buka pintu sampai persiapannya, itu Tuhan seluruhnya. Cuma buka pintu saya tidak campur tangan. Bem, terbuka. Mana pernah kesempatan-kesempatan hebat diberikan dalam hidup kita itu karena perencanaan. Berapa banyak di antara kita ketemu, entah itu pasangan, entah itu pekerjaan, entah itu kesempatan dalam hidup saya. Contohnya sampai ke bangsa-bangsa, saya tidak pernah usahakan. Tiba-tiba pintu terbuka gitu aja. Sungguhan. Tapi yang memang itu Tuhan dari awal, tapi Tuhan sendirian. Dia buka pintu. Tapi dalam prosesnya Tuhan tidak sendirian, Tuhan bekerja sama dengan saya. Jadi ujungnya jangan pernah berbangga dan berkata, karena aku Tuhan cuma buka pintu. No. Tuhan buka pintu. Tuhan persiapan. Tuhan yang dapat kemuliaan, bukan dirimu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Oh, belajar sungguh-sungguh. Saya firman gini ngajar dalam profesi saya belajar loh. Saya bisa khotbah seperti ini contoh sekarang bukan berarti bagus. Tapi kuasai materi. Sebelum saya ajari Anda, saya ajari diri sendiri. Saya belajar sungguh-sungguh.
Saya sungguh-sungguh. I did my preparation. Cuman saya tidak mempersiapkan khotbah dengan cara yang sama seperti orang lain dengan catatan. Saya mempersiapkannya dengan banyak renungan. Tadi sebelum kesini saja untuk masuk Instagram nanti atau masuk ke sosial media, saya harus edit quote-quote yang diambil dari khotbah saya nggak nyanggupin. Tim yang kasih saya tadi, saya berkata, Isa, pikiran saya masih penuh untuk ibadah nanti pukul 1, sebentar lagi ini waktu Indonesia bagian Barat di sini. Nah Isa, saya belum bisa, saya ngomong sama tim, no, I cannot do. Nanti tunggu selesai ibadah terakhir, saya baru akan edit itu. Anda pulang, saya kerja, pulang dari sini selesai, saya di depan HP saya, quote saya. Masukkan nanti, supaya yang nanti menikmati bukan cuma jemaat Mawar Sharon, tapi lebih luas. Itu semua Tuhan. Tapi saya bekerja sama. A lot of preparation. A lot of preparation. Amin. Makanya ada ayat yang berkata begini, bukan the hockey will stand before kings. Ayat itu tidak berkata yang mereka yang cakap dalam pekerjaannya, bukan mereka yang hoki yang akan berdiri di hadapan raja-raja. Tapi mereka yang cakap dalam pekerjaannya. Kata cakap itu persiapan tak terhingga. Kembangkan kapasitas, kau akan mengembang ke kanan ke kiri, bukan pekerjaanmu, kau yang mengembang. Kembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu memperoleh bangsa-bangsa. It's hard work. It's hard work. Amin Bapak Ibu Saudara? Ya. Nah, Tuhan berkata, ya wis lah, aduh gak enak ya kan. Kita lanjut lagi sekarang ayat 9. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan menyebut di ayat 9 ada orang-orang yang disebutnya sebagai jemaah iblis, ini bukan satanis. Zaman itu belum ada gereja setan. Gereja setan baru ada muncul secara sah 1900 sekian. Tapi setan sudah ada sejak Adam dan Hawa, bahkan sebelumnya. Jemaah iblis di sini artinya ada dua. Satu adalah orang-orang yang memang menyembah yang bukan Allah. Atau mereka menyembah Allah, mereka menyembah apa yang salah. Tapi sekalipun arti kedua adalah mereka menyembah Allah yang benar, tapi caranya salah. Mereka jemaah iblis. Tuhan menyebut orang-orang yang punya motivasi yang salah itu jemaah setan. Bayangin, berapa banyak orang Kristen yang satanis. Anda akan ngeri tahu bahwa ada orang tertentu tetap di dalam gereja. Nafsunya setan. Dia tidak akan tanggung untuk bunuh karaktermu. Berapa banyak satanis di dalam rumah Tuhan. Mereka jemaah iblis. Tuhan berkata, aku tahu yang mana yang jahat. Makanya itu setiap hari kita datang ke hadirat Tuhan, Tuhan jadikan aku jemaatmu, bukan jemaat iblis. Jadikan aku jemaatmu. Jadikan aku pengkhotbahmu, bukan pengkhotbah yang mempromosikan agenda kuasa gelap. Sekalipun yang saya beritakan seolah-olah adalah ibadah, tapi saya memungkiri kekuatan ibadah itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Inilah wahyu Yesus Kristus, wahyu pasal pertama. Jadilah orang Kristen yang Kristen luar dalam. Tuhan menyebutnya jemaah iblis. Dan Tuhan berkata begini, jemaah yang benar, selama kau setia, akan kuserahkan mereka, jemaah iblis itu kepadamu. Dan aku akan menyuruh mereka datang untuk tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ada pembelaan Tuhan, katakan pembelaan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan, jadi aku akan menyuruh mereka. Aku akan menyuruh mereka untuk datang dan tersungkur di bawah kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan bilang gini loh, kalau Tuhan sekarang suruh jemaat ngampuni, ampuni saja. Sungguh ampuni. Orang yang mengampuni tidak akan akhirnya jatuh dihakimi. Malah justru ada kesempatan 50-50. Bisa-bisa dia nanti yang jadi hakimnya, sekalipun kita tidak boleh menghakimi siapa-siapa. Tuhan akan paksa dan suruh orang-orang yang memusuhi kita, someday suatu hari, untuk tersungkur di kaki kita, bukan untuk menyembah. Kalau bersujud untuk menyembah hanya Kristus, tapi untuk bersujud, berlutut di depan kita. Nah tentu secara fisik, tapi mereka akan mengaku kalah. Dan mereka akan bersujud karena Tuhan mau pengakuan mereka terhadap dirimu. Untuk mengakui bahwa Tuhan mengasihimu. Makanya jangan jemu-jemu mengampuni. Andai kata itu tidak terjadi pun nggak apa-apa. Kalau orang mengampuni itu kan hatinya bersih dan sah. Jadi kalau saya ngampuni orang, akhirnya saya tidak
dipakai Tuhan untuk mengadili orang itu, ya nggak apa-apa. Aku happy kok. Aku bisa ngampuni itu yang beruntung diriku sendiri. Pengampunan itu adalah kado yang kita berikan pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Kalau saya ngampuni, saya yang happy. Sana diampuni, saya ampuni atau tidak ampuni, tidak berubah. Yang jahat ya tetap jahat. Mau gitu ya tetap gitu. Saya ampuni orang, masa orangnya bisa rasa, kesetrum, aku diampuni. Kalau kita ngampuni orang yang kesetrum itu kita, aku bahagia. Jadi kalau saya tidak ngadili siapa-siapa ujungnya. Orang-orang yang menyalahi saya, yang larikan uang saya. Contohnya kalau kita ini saya lagi bicara, saya sedang membicarakan pikiran. Kalau bilang saya itu berarti Anda maksudnya. Ya. Mungkin kita tidak, nanti ujungnya kita tidak dimuliakan di depan manusia, ya nggak apa-apa, aku bahagia. Tapi masih ada kesempatan 50-50, you never know. Akan ada orang-orang yang berbuat jahat kepadamu dan keluargamu, Tuhan akan memaksa mereka, menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu. Kalau Tuhan berkenan dengan Anda akan mengadili musuhmu. Cara Tuhan membuat Anda mengadili, kita mengadili musuh kita adalah salah satu dari dua. Tuhan akan pakai force, pakai paksaan. Tuhan akan memaksa mereka. Ayub, teman-temannya itu kurang ajar sama dia. Semua kena penyakit, kena tulah. Tuhan paksa. Aku gak akan dengarkan bahkan doa Elia, kira-kira begitu. Doa Musa pun aku dengar. Kasus khusus ini, khusus kamu. Hanya doa Ayub untukmu yang akan kujawab untuk dirimu. Mati gak? Mereka harus telan ludah setelah hakimi Ayub dan berkata, doakan aku, kalau aku tidak mau doakan, kamu tidak doakan, aku akan mati. Mau didoakan sama hamba Tuhan manapun juga, bukan berarti Tuhan anti Musa, anti Elia. Ada orang tertentu mau didoakan sama pendeta manapun di seluruh dunia. Kalau yang Anda salahi pendeta tertentu itu, Anda tidak akan pernah lepas kutuk sampai kembali ke pendeta itu. Saya kasih contohnya kalau ini dalam dunia pendeta. Anda mau keliling kemana-mana, pendeta yang peka akan tahu, aku tidak mau doakan. Saya pernah doakan orang demikian. Dia datang ke saya karena menganggap saya sangat sakti. Jangan lupa, sakti boleh, tetap harus peka. Sekali-kali Tuhan tidak akan mengizinkan adu domba, apalagi adu gembala. Dia datang ke saya minta didoakan, minta lepas dari sesuatu. Waktu saya doa, Tuhan bilang, kamu jangan doakan orang ini ya, ini bukan porsimu. Mana pernah orang doa disuruh gak boleh doa. Terus saya bilang sama dia, kenapa Tuhan tidak boleh saya doakan kamu, ada apa? Terus dia diam, tidak mau. Ada sesuatu kan? Doa ini, kamu hanya bisa kembali ke gembalamu. Ini bukan jemaat. Doa ini, kamu hanya bisa kembali ke pendeta tertentu itu. Kamu salahi seseorang, kamu salahi mati. Saya mau merengek di depan Tuhan pun Tuhan akan bilang, aku akan luputkan Philip anakku ini daripada berbenturan antar gembala. I think you should stay out. Saya stay out. Untung, tapi jemaat pendeta yang nggak peka. Apalagi kalau motivasi salah kan happy, merasa tersanjung, merasa penting, rasanya wow. Dia nggak ngerti, orang ini berurusan pribadi sama Tuhan. Saya bilang, kamu ke sana dulu, baru ke sini tak doakan. Nah, saya bisa bayangkan, kalau saya sebaliknya jadi pendeta itu, dan orang lain salahi. Wah, lumayan bahagia loh pikiran itu. Tapi saya tidak berani mikir, nanti salah hatinya. Get it? Paham ini? Nah, ini kan pendeta. Anda juga sama, ada orang tertentu, keluarganya turun-temurun, tidak akan lepas kutuk sampai minta maaf sama Anda. Sampai kembalikan sesuatu uang. Anda akan dikembalikan, uang dibuat lari. Tapi orang itu tidak akan bisa lari dari Tuhan. Anda sudah lupa orang itu Tuhan akan lupa orang itu. Anda lupa orang itu, Tuhan akan lupa orang itu. Jadi 50-50 lah, setia saja. Jadi Tuhan bisa paksa, atau Tuhan bisa lembutkan hati mereka. Mereka datang dengan menangis dan berkata, kamu benar. Tidak pakai kutuk segala enggak, tapi mereka akan mengaku bahwa Anda disayang sama Tuhan. Hati mereka akan luluh. Berapa banyak orang yang dulu menentang Anda, tapi karena Anda berkenan kepadanya, musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Karena Anda berkenan, tiba-tiba orang-orang itu luluh dan berkata, yes, you're right. Jadi please, Tuhan bilang sama gereja di Philadelphia, nggak usah worry, urusanmu itu sama aku, kata Tuhan. Aku yang harus kamu takuti. Kalau Tuhan suruh memberi, memberi. Kalau Tuhan suruh mengampuni, mengampuni. Kalau Tuhan suruh bersyukur, bersyukur. Jangan lari. Amin Bapak Ibu. Ya, kita lihat ayat berikutnya.
Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Tadi kan saya katakan setia saja. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Itu loh, mahkotamu itu janji Tuhan. Mahkota ini juga bicara tentang honors. Atau kehormatan yang Allah reservasi RSVP untuk keluarga-keluarga, untuk orang-orang Kristen tertentu, untuk setiap kita masing-masing beda. Atau privileges, atau hak keistimewaan setiap kita punya. Ya kan? Jangan sampai orang ambil mahkotamu. Jangan sampai kamu kepancing dengan dunia. Jangan sampai kamu yang benar menjadi salah. Karena kesalahan manusia. Suatu hari, saya dan keluarga saya jalan di sebuah mall. Itu bukan GR ya, saya bukan artis, saya ini pendeta. Jadi sebenarnya terus terang saya itu kurang nyaman di foto maupun foto-fotoan. Kalau saya ngomong terus terang. Cuman kalau bisa membuat orang happy ya wis, nggak apa-apa, ya sudah. Tapi sebenarnya saya ini fotofobia dari kecil itu, dulu yang paling susah untuk saya buat pengumuman gitu itu bisa 1 menit, tapi saya bisa ngambilnya bisa 1 jam. Karena ulang-ulang, makanya saya ini bisa khotbah di depan orang begini karena saya terbeban. Tapi coba bukan pesan, saya disuruh ngelawak di sini nggak bisa saya. Nyanyi saya bisa nyembah, tapi sekali saya tahu itu adalah performance, saya langsung gugup setengah mati. Nah saya nggak suka foto-fotoan itu. Sehingga tapi suatu hari kami difotoin. Kalau ada orang yang berkata, foto, minta gitu lebih apresiasi. Tapi ada orang selama makan loh, makan. Masyo, bahasa Surabaya, bahasa Jepangnya. Masyo. Aku tahulah kamu lagi apa. Kita lagi makan loh. Kan saya makan gak bisa nyaman. Apalagi makanan yang membuat keringatan ya kan. Waduh. Anak saya salah satu ingatkan, it's okay daddy, it's okay. We are known for something. Oh iya ya, saya baru sadar kadang-kadang dari mulut anak kecil keluar firman Allah. Anak-anak bisa ingatkan saya, ada waktunya kan saya kepingin privacy. Ya kan, bukan berarti sok terkenal, saya nggak terkenal sekali, paling cuma radius 5 km. Tapi kadang-kadang you need time alone with your family. Ada satu waktu seperti itu Tuhan ingatkan saya, janganlah kau keluhkan mahkotamu. People admire you for the good things. Bisa jadi orang mengagumi kita untuk hal-hal yang benar, hal-hal yang indah. Mereka mengagumi keluarga kita kali, mereka mengagumi iman kita, pelayanan kita. Iya, setelah anak saya mengatakan gitu, makan jadi enak. Sekali-kali saya makan, saya sedikit pelirik sedikit sana. It's okay. Tuhan ingatkan saya, setiap keluarga punya mahkota. Akan ada orang-orang yang mengagumimu. Tidak tentu semua orang publik figur. Tapi akan ada orang-orang, ponakan Anda mungkin sangat admire dengan Anda. Ada orang tertentu yang sangat mendengarkan Anda. Pertahankan mahkota itu ya. Jangan jatuh, jangan mati rohani ya. Karena kalau itu hilang, baru kita kerasa loh, kita kangen masa-masa itu. Ya kan? Daripada orang foto ini loh nih, penjahat nomor 1 koruptor ini. Oh iya, I think we should be happy dengan mahkota kita. Pegang mahkotanya. Pegang mahkotanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Barang siapa menang, tapi nanti lain kali kalau ketemu saya, gak apa-apa ya. Nanti kalau malu saya yang minta foto sama Anda. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku dan ia tidak akan keluar dari situ dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sokok guru, katakan sokok guru. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru, katakan sokok guru. Dari mahkota ke sokok guru maksudnya apa? Dari hak istimewa, honors given atau kehormatan, kekaguman yang diberikan kepada Anda. Dan itu Tuhan tidak cemburu loh merasa Anda curi kemuliaan. Enggak, itu pun bagian dari kemuliaan Tuhan. Dari mahkota Anda akan menjadi sokok guru. Tuhan berjanji hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Itu artinya waktu mati kita tinggalkan wangi. Pernah enggak ada orang berkata, ih ada setan. Ini masih ada arwahnya di sini. Ada wangi bunga. Ngeri. Oh, enggak usah ngeri. Orang kalau hidupnya benar, matinya wangi. Enggak, bukan mati bunga. Bukan wangi bunga maksudnya. Harusnya kita jadi sokok guru. Sokok guru itu bukan guru atau sifu.
Soko guru ini sangat tricky dalam bahasa Indonesianya. Kata soko guru ini artinya pilar. Anda akan punya legacy yang ditinggalkan. Sebuah warisan nama. Sebuah warisan kesaksian. Sebuah contoh. Sebuah teladan. Sebuah memori indah. Once upon a time, suatu hari dulu pernah ada seorang hidup. Dia adalah uncle kami. Dia adalah suamiku. Dia adalah istriku. Dia adalah anak kami. Anak ya jangan sampai didahului anak yang mati ya. Dia adalah papa mama kami. Dia adalah guruku. Ada sebuah legacy. Tuhan berkata, kamu akan dapat upah di sorga dan wangi di dunia. Oh luar biasa, jangan mati rohani. Kembangkan kapasiti. Capai sesuatu dengan Kristus. Berapa ayat terakhir lalu selesai. Kepada jemaat di Laodikia, ini jemaat paling parah. Ini ketujuh, jemaat ketujuh. Ini gereja ketujuh. This is the worst church of the 7 churches. Ini adalah gereja yang paling buruk raportnya dari 7 gereja yang dinubuatkan. Oke, jangan belajar dari Laodikia. Oke, jadi jangan sampai kita jadi seperti ini. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Nggak tahu siapa pendetanya ini layak dimarah. Karena gimana pun juga kan juga tanggung jawab hamba Tuhan. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Ya. Engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya. Ya tentu kaya. Karena ini adalah dari semua gereja, termasuk yang Beverly Hills Sardis tadi, ini lebih kaya karena ini kota terkaya dibanding yang lain. Di dalamnya ada industri banking, pabrik, wool. Zaman itu sudah ada yang begituan. Ya. Tapi mereka ini mengalami masalah. Ayat 17 loh. Mereka itu berkata, aku kaya. Memang mereka kaya secara harta duniawi, tapi masalahnya adalah orang yang suka meninggikan diri. Orang yang suka memuji dirinya sendiri. Orang yang suka mengangkat dirinya sendiri. Karena dia berkata, aku kaya. Hati-hati dengan yang namanya high thoughts about yourself. Hati-hati dengan pemikiran yang lebih tinggi daripada takaran iman. Jangan terlalu muluk-muluk mikir dirimu. Kalau mau mikir diri sendiri, pikirlah sebagai orang yang masih belajar. Nikmati honors atau hormat yang diberikan kepadamu dengan tujuan yang jelas dan pasti. Tujuannya adalah memuliakan Kristus. Kalau begitu aku tidak keberatan. Karena ini untuk Tuhan. Dan ini juga baik kan. Tapi jangan pernah berpikir diri sendiri sebagai somebody atau orang yang gimana begitu. Karena engkau berkata aku kaya, Tuhan keberatan. Loh mereka kalau kaya beneran ya gak apa-apa. Gak usah dicetuskan, aku kaya. Hati-hati dengan apa yang kau tampilkan. Hati-hati dengan sok-sokan. Tuhan gak suka pembuktian diri. Tuhan suka rendah hati. Rendah hati tidak sama dengan minder. Atau orang yang lalu terasa tertuduh. Orang yang gambar dirinya rusak. Tidak loh ya. Rendah hati tidak sama dengan itu. Rendah hati itu orang yang jujur menilai dirinya dan tahu kapasitasnya, tahu posisi, tahu diri, tahu menempatkan diri di hadapan Tuhan. Orang rendah hati itu bisa percaya diri. Namun dia tahu sumber kepercayaannya bukan dirinya sendiri. Dia tahu perannya, dia tahu tujuannya. Kita harus jadi orang seperti ini. Tapi orang ini menampilkan, aku kaya. Lah ngapain kalau memang kaya? Ngapain ngaku-ngaku? Dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya beneran, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, supaya holy, jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan itu, dan lagi minyak untuk pelumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, aku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Barang siapa kukasihi, ia ketegur dan kuhajar. Hah? Satu-satunya gereja dari 7 yang tidak menuai pujian. Semua teguran Laodikia sempurna. F nilainya, bukan A, B, C, bukan A minus, F. Dan Tuhan paling gak suka spiritual pride. The worst kind of pride is spiritual pride. Lebih baik kita sombong itu, sombong untuk sesuatu yang duniawi itu masih mending di mata Tuhan daripada orang rohani sombong duniawi. Kesombongan yang paling busuk di hadapan Allah, yang baunya paling busuk adalah kesombongan rohani. Sebab orang rohani gak akan sombong, orang sombong gak bisa rohani. Kenapa ada kesombongan rohani?
Masalah Laodikia satu, tapi Tuhan tetap ngomong sama dia, I love you ya, I love you loh ya, I love you loh ya. Karena kamu kukasih, aku tegur dan kuhajar. Masalah Laodikia ada 3 catat ini, spiritual pride, spiritual blindness, spiritual poverty. Mereka miskin, buta, sombong lagi. Sudah miskin rohani, buta rohani, sombong lagi, hidup lagi. Bayangin kalau Tuhan komentar begini. Ditegur sama Tuhan habis-habisan. Dan mereka tidak bisa tegas di dalam hal-hal yang sifatnya tegas. Mereka netral, mereka tidak berani berdiri untuk Tuhan, main aman. Dan terakhir, ayat-ayat terakhir ya. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan sama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tatanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ayat ini banyak dipakai untuk penginjilan, untuk orang-orang berdosa yang di luar Tuhan. Ayo Tuhan mengetuk di pintu hatimu, agak sedikit salah konteks. Oke sih, pakai ini juga boleh. Ini ayat ke gereja. Jadi siapa dong yang bertata di dalamnya waktu mereka tepuk tangan memuji Tuhan? Wong Tuhannya diusir keluar kok. Tuhannya tutup pintu di luar sana masih mengetuk-ngetuk untuk bisa masuk ke sini. Tuhan berkata ada orang Kristen yang seperti itu. Kristen luarnya, Tuhan ada di luar hidupnya. Bayangin, ini gereja loh. Aku berdiri di muka pintu, tok tok tok. Lah mereka di dalam itu sebut Yesus. Yesus itu kan kayak anak sekewa. Dalam nama Yesus yang Paulus beritakan tidak ada kuasa. Lah mereka disebut di dalam sana Yesus. Yesus itu Yesus mana? Yesus hadiratnya di luar, namanya doang di dalam. Jangan jadi orang Kristen atau gereja yang demikian. Yang kita menyandang gelar nama Tuhan, namun tidak ada hadirat Tuhan di dalam diri kita, dalam kita mati. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Siapa yang merasa hari ini Roh Kudus banyak menegur, menasihati, dan Anda merasakan Roh Kudus berbicara dalam kehidupan Anda secara pribadi, angkat tangannya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. God bless you. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Praise the Lord. Nyanyi satu lagu Redo. Masih ada satu kali ibadah lagi nanti, ya. Nanti kalau Anda bisa, jangan lewatkan supaya Anda diperkaya oleh firman Tuhan. Kita belajar tadi dari 3 gereja, yaitu gereja di Sardis, gereja di Philadelphia, dan di Laodikia. Mari kita menjadi gereja dan orang Kristen yang sejati, yang dipersiapkan Tuhan untuk kedatangannya kedua kali. Jesus loves you. And he will bless you.